Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu Jemaat kekasih dalam Tuhan, kami dari Majelis Jemaat Siporano menyapa saudara sekalian yang ada di rumah. Bersyukur kita boleh dijumpakan lagi lewat ibadah minggu pagi ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita masuk dalam ibadah. Tuhan Allah, Dialah yang mencukupkan dalam segala yang kita butuhkan. Dia jugalah yang memberi anugerah hidup, hingga kita dapat ada saat ini sebagaimana adanya kita. Patutlah kita bersyukur di hari Minggu ini, meskipun kita masih beribadah dari rumah, namun tidak menyurutkan sukacita kita mau datang beribadah bersama lewat ibadah online kita saat ini di bawah tuntunan tema Roti dari Surga, Batu Roti Ludomai Surga. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita angkat hatimu pada Tuhan, sembah dan muliakan namanya. Mari menyanyikan lagu Oh Hari Istirahat. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Allah dalam Kristus, mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Dan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, sepanjang minggu kemarin, bahkan mungkin hari ini pun, kita kedapatan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita lalai dalam menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, mari dengan kerendahan hati, kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, sambil berkata dalam hati kita, Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan,
siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Bagi kita sekalian yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam kelemahan kita, mari dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Mari memuji Tuhan Allah yang sudah mengasihi kita sedemikian dengan menyanyikan lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sidang jemaat yang terkasih, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang disampaikan Tuhan kita. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jemaat kekasih dalam Tuhan, marilah kita bermazmur bersama dari Mazmur pasal 51 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15, dan kita baca secara responsorial. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa.
dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku, Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Amin. Ya jemaat, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang adalah kekuatan, pedoman dan tuntunan kehidupan kita dalam segala perkara kehidupan keseharian kita. Lalu seperti biasa, firman Tuhan yang akan kita baca renungkan pada saat ini ada 3 perikop. Yang pertama dari Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Lalu bacaan yang kedua dari Efesus pasalnya yang ke-4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dan bacaan yang terakhir dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 40. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang senantiasa memelihara kehidupan anugerah-Mu ini kepada kami semua di dalam Kristus. Kalau pada saat ini kami boleh lagi bertemu di dalam persekutuan ibadah hari Minggu, sekalipun bahwa kami masih di rumah masing-masing, tetapi kami tetap satu iman dan kasih Kristus. Semuanya karena anugerah Tuhan semata-mata bagi kami. Dan bahwa kami akan tetap ada semangat iman dan yakin bahwa Tuhan juga ada bersama kami di tiap-tiap keluarga, bahkan setiap hati kami yang sementara menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Persekutuan kami ini kami hendak landasi dengan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat ya Roh Kudus, anugerahi kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, dan tuntun kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman-Mu tidak akan lewat begitu saja dari pendengaran kami. Ya Tuhan, kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, terima kiranya kami yang bersyukur dan berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin. Untuk pembacaan pertama terambil dari Keluaran pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, manna Sabat. Ketika mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini
untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Amin. Pembacaan kita yang kedua terpilih dari Efesus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita mengaminkan firman-Nya dengan menyanyi haleluya. Nah, bacaan yang ketiga, mari kita berdiri. Sebelum kita membaca firman Tuhan, bacaan 3 dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai 40. Mari kita perhatikan, saya membaca roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa."
Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Siapa mendengar lalu menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari disebut orang berbahagia. Amin. Mari jemaat, kita responi firman Tuhan yang telah kita baca ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Telah Janji. Ya jemaat, mari kita duduk kembali dan kita akan renungkan firman yang telah kita baca ini dari 3 Perikop dengan ya dituntun satu tema yang berlaku dalam seluruh gereja Toraja sepanjang minggu ini, yaitu roti dari surga. Ya jemaat, roti dari surga. Tentu kita sudah tahu bahwa roti adalah makanan yang amat vital atau menentukan untuk pertumbuhan kehidupan kita manusia
Ya kita manusia dan juga sesungguhnya hewan karena ini dalam hal makanan. Jadi kata roti di sini bisa kita artikan makanan. Jadi ya sangat menentukan ya pertumbuhan kita dan ya tentu juga bahwa ya makanan ini ditambah dengan vitamin-vitamin lain yang kita dapatkan dari baik itu berupa sayuran juga dari buah-buahan supaya ya secara jasmania ya, pertumbuhan ya tubuh kita ya begitu baik dan tentu ya akan menunjang juga perkembangan dalam hal ini perkembangan untuk mengembangkan kehidupan kita khususnya kalau kita yang sekarang ini menyangkut ilmu dan teknologi. Nah, jemaat yang dikasihi Allah dalam Kristus, roti bagi bangsa Israel juga merupakan ya makanan yang vital. Justru ya merupakan makanan pokok sehari-hari yang diolah dari gandum. Itu berarti bahwa ya baik orang Israel kita juga bangsa Indonesia ini roti dalam hal ini makanan ya adalah ya bagian dari kehidupan kita. Dan sekali lagi bahwa itu menentukan pertumbuhan kehidupan seseorang. Nah, kalau kita hubungkan dengan bacaan kita yang pertama, ternyata bahwa ya orang Israel ini yang sementara dalam perjalanan dari Mesir ya menuju Kanaan baru beberapa bulan ya 2,5 bulan dalam perjalanan. Mereka berangkat dari pinggir laut Tiberau ya lalu ya singgah di Elim di Mara dan ya mereka tiba di satu tempat dan di situ mereka mulai kekurangan makanan. Mengapa? Karena ya mungkin bekal yang dibawa dari Mesir itu sudah habis. Dan ya mereka kekurangan makanan atau sudah habis roti. Mulailah mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka berkata-kata kasar kepada ya Musa dan Harun. Ada dia dari antara mereka itu berkata, ya seandainya kami dibunuh saja Tuhan di Mesir itu, tidak ada masalah. Ya, karena ya kami waktu itu ya menghadapi kuali yang penuh ya roti dan daging kami makan sekenyang-kenyangnya. Tetapi sekarang kamu membawa kami ke padang gurun ini untuk dibunuh, ya untuk mati atau terlantar di padang gurun ini. Lalu ya berfirmanlah ya, Tuhan kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan manna kepada bangsa ini. Sehingga ya Musa dan Harun itu menyampaikan kepada bangsa ini bahwa besok pagi ya kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan ya menyatakan kuasanya dengan pemeliharaan, memenuhi ya kebutuhan makan dan minum kamu. Dan itu memang ternyata ya Tuhan melakukan mujizat bagi mereka. Tuhan menurunkan manna dan juga burung puyuh. Manna dan burung puyuh ini menjadi makanan bagi bangsa Israel selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Nah, mengapa mereka bersungut-sungut pada saat itu? Apakah karena memang mereka sudah takut kelaparan dan terancam mati? Sebenarnya satu hal yang tidak terpikir bagi mereka bahwa ya mereka akan tetap terpelihara oleh Tuhan. Tuhan sudah melepaskan dari perbudakan di Mesir dan sudah ya melakukan mujizat yang cukup luar biasa juga, yaitu bisa menyeberangi laut sehingga selamat dari kejaran bangsa Mesir. Dan sudah berjalan di padang gurun saat itu ya Tuhan tetap menyatakan kuasanya, sehingga mereka mestinya belajar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mati kelaparan. Yang berikut ialah
menjadi masalah bagi mereka bahwa hidup itu bagi mereka hanyalah sebatas hidup jasmania atau hidup untuk makan minum saja. Sehingga tidak melihat kehidupannya itu secara utuh. Secara utuh artinya bahwa hidup jasmania dan rohania itu utuh dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Lalu kalau kita melihat bacaan kita, khususnya bacaan yang dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai 40 itu, adalah sehubungan juga dengan makanan atau roti. Pada saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengadakan satu mujizat yang luar biasa karena memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi sesudah itu, orang-orang banyak ini yang sudah disuruh oleh Tuhan Yesus dan murid-murid pulang ke rumahnya. Ternyata besok paginya itu mereka terus mencari Tuhan Yesus. Mereka pergi ke Kapernaum dan beberapa tempat ditanyakan di manakah Tuhan atau Rabi itu ada sekarang. Tetapi ternyata mereka bertemu, lalu mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, kapankah engkau tiba di sini?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Kamu mencari aku bukan karena mujizat-mujizat atau tanda-tanda itu kamu sudah saksikan, tetapi karena kamu telah makan roti dan kamu makan sampai kenyang." Dan disambung lagi oleh Tuhan Yesus berkata, "Bekerjalah untuk makanan yang tetap bertahan sampai pada hidup yang kekal, bukan makanan yang akan menuju kepada kebinasaan." Apa maksudnya di sini? Maksudnya bahwa makanan yang hanya berupa roti tok, sekalipun itu dimakan sekenyang-kenyangnya, tidak akan menjamin pada kehidupan yang sejati. Apalagi yang namanya kehidupan yang akan datang itu kehidupan kekal, tidak. Dan sekarang ini Tuhan Yesus yang ada di hadapan mereka berkata dan lebih mengkonkretkan lagi bahwa kalau kamu memang mau untuk makanan membawa kepada kehidupan yang sejati dan juga membawa kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi itu, percayalah kepada yang diutus oleh Allah Bapa, karena dialah yang dimeteraikan oleh Bapa Allah semesta alam. Tetapi mereka berkata bahwa adakah tanda, adakah mujizat yang engkau lakukan sehingga kami bisa percaya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah melihat beberapa tanda-tanda itu. Dan tanda ini khususnya juga mujizat. Orang makan 5.000 itu dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Itu tanda mujizat yang luar biasa. Tetapi mereka yang melihat dari sisi lain. Mereka berkata bahwa kalau kita mengikut Tuhan Yesus akan terjamin soal makan minum sehari-hari itu. Yang berikut ialah mereka mau supaya mendesak Tuhan Yesus dilantik menjadi raja di Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa hal itu tidaklah benar. Lalu mereka katakan, apa yang akan kami lakukan? Apa yang akan kami kerjakan supaya kami mendapatkan kehidupan yang sejati itu? Di sinilah Tuhan Yesus mulai menegaskan bahwa percayalah kepada yang diutus oleh Allah Bapa. Nah, apa maksudnya kalau percaya kepada yang diutus Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus? Yesus itu sendirilah sumber dan dasar kehidupan. Dia datang ke dalam dunia ini, dialah pencipta, lalu datang khususnya mengembalikan kehidupan yang sejati, yang sudah hilang karena dosa. Ia datang mengembalikan kehidupan yang sejati itu melalui semua
apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan khususnya kematian ya di atas kayu salib lalu kebangkitannya kembali. Itulah karya ketika orang menerima dan percaya akan menerima kehidupan abadi. Dan inilah juga yang dirujuk oleh Tuhan Yesus kalau berkata, akulah roti dari sorga. Akulah roti dari sorga. Maksudnya ialah bahwa dia datang atau turun dari sorga untuk memberi kehidupan yang sejati, kehidupan yang benar. Melalui kehidupannya sendiri atau semua yang dilakukannya itu sampai pada penyaliban dan kematian serta kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi bagi mereka waktu itu ya memang belum memahami, bahkan ada pertengkaran. Dan kalau kita sekarang ini bagaimana? Kiranya kita memang sudah meyakini bahwa Kristus itu ya adalah Allah ya atau utusan Allah yang datang ke dunia ini. Dialah roti hidup, akan memberi kehidupan. Ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal atau selamat. Bagi kita ini kiranya itu kita tetap pegang teguh. Kita akan meyakini bahwa kita memiliki kehidupan yang sejati itu karena kita telah menerima dan percaya sungguh-sungguh kepada Dia yang turun dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Dialah roti hidup. Sesudah itu kita akan persaksikan atau beritakan dalam kehidupan kita dalam berbagai bentuk pelayanan selaku gereja Tuhan. Dan tentulah Tuhan akan memberkati kita dalam berbagai aktivitas kehidupan yang lain. Karena itu pun menjadi bagian pelayanan kita. Artinya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kita ya, untuk mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus ya, itulah yang turun dari sorga dan dialah roti hidup, membawa kehidupan yang abadi. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, Tuhan telah menjanjikan kecukupan kepada kita, mengaruniakan keselamatan, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Dan Ia sendiri yang mengatakan bahwa Dialah roti itu sendiri, roti hidup dari surga, yang olehnya kita beroleh hidup yang kekal. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita melalui ke-12 pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan semua orang Kristen di muka bumi ini kita mengucapkan dan mengaminkan bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Dan persembahan dari Bapak Ibu dapat dikirimkan melalui amplop persembahan yang sudah Bapak Ibu terima di rumah masing-masing. Kedua, melalui rekening bank jemaat yang tertera di layar. Dan yang ketiga, atau melalui barcode persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita dituntun oleh nas firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 52 baik ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mari jemaat Tuhan, kita memasukkan persembahan kita dengan penuh sukacita sambil menyanyikan lagu Selama Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang sorgawi dan kami jadi tubuhnya. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Jemaat kita akan berdoa, doa syukur kita naikkan dan juga doa syafaat kita. Dan tentu kita akan dukung pertama sesuai dengan warta kita bahwa ada keluarga kita yang berduka, yaitu keluarga Desi dan Okta, yang mana sesungguhnya belum waktunya untuk melahirkan, tetapi karena sesuatu hal sehingga dalam proses melahirkan itu anaknya tidak selamat. Jadi kita berdoa bagi keluarga kita ini kiranya tetap kuat, berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu yang terbaik yang terjadi bagi semua umatnya, termasuk keluarga kita atau saudara kita sekeluarga ini dan tentu rumpun keluarga yang lain. Mungkin ada di tempat lain juga keluarga kita yang berduka, mari kita dukung mereka dalam doa. Lalu bahwa ada yang bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan, kelahiran anak dalam keluarga-keluarga kita yang baru-baru ini, keluarga Pak Herto, lalu keluarga Robi, dan mungkin ada lagi yang tidak sempat kita sebut namanya. Mari kita bersama-sama dengan mereka dalam sukacita ini. Berkat-berkat lain, keberhasilan di pendidikan, juga pekerjaan terus berjalan dengan baik, dan keadaan yang selalu terpelihara dari Tuhan. Mari kita bersyukur atas semuanya ini. Dan kita mendukung keluarga kita, orang tua atau saudara, anak-anak atau mungkin cucu kita, adik-adik kita yang dalam kelemahan tubuh sesuai dengan warta jemaat kita. Mari kita baca dan lihat nama-nama di sana. Begitu juga dengan orang-orang tua kita yang sudah lanjut umur. Mari kita doakan mereka. Lalu pelayanan-pelayanan di tengah jemaat ini, salah satunya yang sementara berjalan ini, yang terus dilaksanakan masih gereja terkhusus bersama dengan PPGT dalam hal ini wadah multimedia
kita kasih support saudara-saudara kita, anak-anak kita yang terus mengambil bagian dalam pelayanan. Sehingga bisa sampai ke kita di rumah-rumah ini ibadah secara rekaman atau online. Lalu tentu pelayanan-pelayanan lain di dalam jemaat ini. Oleh masjid gereja kita semua anggota jemaat dan juga PKB, PWGT dan juga PPGT untuk anak-anak sekolah minggu. Lalu persiapan PPGT yang akan berkonferensi pada bulan Oktober yang akan datang kiranya berjalan dengan baik. Kita doakan juga pelayanan lebih luas dan juga kita doakan pemerintah kita yang terus bertahan berjuang untuk tetap tegaknya bangsa dan negara Indonesia ini yang kita cintai dengan dasar ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan ya kita berdoa lebih jauh lagi tentang orang-orang yang pergi memberitakan Injil Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami tunduk lagi di hadrat-Mu dan mengucapkan syukur atas kuasa kasih-Mu yang terus berlaku bagi kami semua. Terkhusus kami selaku jemaat Sipuranu yang boleh bersekutu dalam ibadah sekalipun kami berjauhan di rumah masing-masing. Tetapi bahwa kami tetap satu dalam kasih dan iman kepada-Mu dalam Kristus. Kalau pujian sembahan kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena kami baik, tetapi semata Tuhanlah yang begitu baik kepada kami dalam berbagai kelemahan keterbatasan kami. Firman yang telah kami baca ya Tuhan, kami mohon kiranya tidak akan lewat begitu saja dari pendengaran kami. Melainkan boleh kami pegang teguh bahwa Engkaulah dalam Kristus roti kehidupan itu sendiri, yang menjamin kehidupan di bumi ini dan juga sampai selama-lamanya pada kehidupan yang abadi. Berilah kami hikmat untuk mengerti bagaimana karya Tuhan dalam Kristus sehingga kami pegang teguh sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Allah, kami di surga dan saat ini kami datang berserah kepada-Mu, menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Ini kami Tuhan pribadi lepas pribadi, keluarga bahkan persekutuan jemaat ini. Kiranya Tuhan berkati kami melanjutkan kehidupan ini. Tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, kiranya kami boleh memban dalam hikmat Tuhan sendiri. Ya Allah, kami di surga berkati pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami tekuni, yang kiranya senantiasa memberi hasil yang baik untuk kami pakai hidup dan juga untuk memberitakan kebenaran Injil. Ya Tuhan, berkati juga keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang terus di dalam mengembangkan hidup melalui pendidikan, pekerjaan, dan berbagai aktivitas. Termasuk juga berkati kami di dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Ya Tuhan, berkatilah kami semua karena kami hanya bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam berbagai kondisi, khususnya juga dalam kondisi pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami pun datang membawa ada beberapa keluarga kami yang dalam duka, khususnya keluarga Desi dan Okta yang berduka karena ditinggal anak kekasih. Tuhan, tolonglah mereka berdua dan juga rumpun keluarga sehingga tidak larut dalam duka. Atau mungkin juga ada keluarga kami yang sementara dalam duka mendalam, kami doakan mereka semua. Kalau ada yang sakit, kami mohon Tuhan berkati, kuatkan, sembuhkan melalui para hamba-hamba-Mu yang merawat mereka di rumah dan juga di rumah sakit. Sehingga mereka boleh kuat dan sembuh kembali. Begitu juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut umur, kami doakan mereka, berkatilah, sehingga tidak akan putus asa dengan kondisi yang makin tua, makin menurun tenaga, tetapi ada sukacita di hadapan Tuhan bersama anak cucunya. Berkati mereka semua ya Allah. Berkat-berkat Tuhan yang berbagai bentuk itu, termasuk kelahiran anak yang kenugrahan bagi beberapa keluarga kami. Berkati sukacita mereka sehingga senantiasa merasa bahwa seluruh kehidupan secara utuh adalah anugerah Tuhan bagi mereka dan bagi kami semua. Jala kami di surga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang lebih luas lagi di tingkat kelas, tingkat sinode, khususnya konferensi PPGT yang akan terlaksana nanti di bulan Oktober di jemaat ini. Berkati saudara-saudara kami dalam PPGT, panitia, dari klasis, berkati sehingga itu
akan terlaksana dengan baik dan membawa kemuliaan nama-Mu, menjadi bagian untuk pertumbuhan iman bagi anak-anak kami PPGT. Yalah kami di surga, berkati juga pelayanan-pelayanan yang lebih luas tingkat sinodiam, berkati para hamba-hamba-Mu di sana, khususnya sinodiam yang belum terlaksana. Kiranya Tuhanlah yang menentukan waktu yang tepat. Gereja-gereja Tuhan yang pergi memberitakan firman-Mu kemana-mana untuk pelayanan kasih, ya Tuhan, bahwa terlalu banyak masalah kehidupan saat ini, dan karena itu gereja-gereja Tuhan bergerak untuk saling melayani satu dengan yang lain. Yalah kami di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ini, berkatilah jemaat Cipuran dan semua yang akan mengambil bagian untuk terus bersaksi, berpartisipasi dalam berbagai bentuk pelayanan. Begitu juga dengan pemerintah kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami yang terus memperjuangkan ketahanan bangsa dan negara ini, Indonesia. Ya Tuhan, berkati mereka semua, para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh aparatur negara. Bahkan sampai ke pelosok dan lapisan masyarakat kami selaku gereja-gereja Tuhan, berkatilah kami Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Ya Allah kami di sorga, inilah kehidupan kami semua, inilah kehidupan jemaat-Mu. Terimalah kiranya kami yang datang berserah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita terima berkat, mari sidang jemaat kita berdiri. Kita percaya Yesuslah satu-satunya sumber berkat hidup yang kekal. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Tuhan kita. Mari dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu Ku Beroleh Berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera berkat. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Allah dalam Kristus, marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Dan baiklah kita senantiasa melaksanakan firman yang telah kita baca dan dengar bersama itu. Dan mari arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Yesus Kristus adalah roti dari surga. Mari beritakan kepada semua orang, dan kita kembali dalam kehidupan keseharian kita sambil terus mengingat firman-Nya. Dan sebagai lagu penutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 412, baitnya yang pertama dan kedua. Tuntun aku Tuhan Hua. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun
sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh kita jadikan suluh dan pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan marilah kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.